dirapatkan ke sini dan tidak, jadi tidak dirapatkan tapi direnggangkan sehingga dari belakang kelihatan ketiak. Gitu ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Sehingga andai kata ada seekor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian fikih kita terkait dengan rukun salat. Pada pertemuan lalu kita bicara tentang bacaan Al-Fatihah, ya, beserta problem-problem hukum terkait di situ, termasuk membaca basmalahnya, apakah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak, apakah dibaca jahar atau sir, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke rukun yang kelima, yakni rukuk dan tumaknina. Jadi rukun kelima itu kita rukuk. Jadi rukuk itu posisinya sudah begini ya, rukuk. Tumaknina artinya diam di situ. Allahu Akbar, ya, berdiam. Itu yang rukunnya. Jadi kalau Allahu Akbar lanjut Sami Allah liman hamidah, itu belum tumaknina. Jadi harus menetap pada posisi rukuk itu sejenak, baru dikatakan melaksanakan rukuk dengan tumaknina. Jadi dalilnya antara lain, ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Surah Al-Hajj ayat sabda thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tumaknina, sampai berdiam sejenak dalam rukuk itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah rukuk kita berdiri lagi dari rukuk, namanya i'tidal, disertai juga dengan tumaknina. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak diganjar sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dari rukuk dan sujud. Beliau berkata juga kepada orang yang buruk sholatnya, Thummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu hingga tegak berdiri. Jadi mesti berdiri, ada sejenak di situ, baru kemudian bergerak lagi mau sujud. Jadi rukunnya itu hanya berdiri, itu sama dengan rukuk tadi. Rukunnya rukuk tadi, bacaannya itu sunnah.
i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu rukunnya bacaannya sami Allahu rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau versi lainnya itu sunnah. Cuma ini pentingnya sunnah ini, dengan kita baca zikirnya tadi maka tumakninahnya dapat, kan gitu ya. Kita rukuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fir, kan gitu ya bacanya, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdika, kan gitu 3 kali. Dengan kita baca doanya, zikirnya, maka tumakninahnya dapat jadinya. Itu keuntungannya kalau kita baca sunnahnya itu. Jadi kalau ada orang membaca juga zikirnya tapi tumakninahnya nggak dapat, itu luar biasa cepatnya dia membaca itu. Lah terbaca dia tapi tumakninah tidak dapat, itu luar biasa hafal dia sehingga cepat sekali membaca. Jadi kita mesti menjaga adab salat itu dengan melakukan rukun-rukun gerakan-gerakannya satu persatu dengan tenang, ya. Posisi tangan, jadi setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, tangan ini kemana? Ini kan menjadi persoalan juga di situ, berbeda pendapat ulama. Ada yang berpendapat tidak bersedekah, jadi tidak bersedekah. Ini pendapat mayoritas ulama. Imam Ramli dalam karya Nihayatul Muhtaj menjelaskan yang disunnahkan dalam i'tidal adalah melepaskan tangan. Jadi pada waktu i'tidal janganlah menaruh kedua tangannya di bawah dadanya, namun lepaskanlah keduanya, baik saat membaca zikir i'tidal atau bahkan selesai kunut. Setelah selesai kunut, ini bagi yang berkunut ya. Ini kan Imam Ramli ini imam dari kalangan Syafi'iyah, makanya dia pakai kunut. Pendapat kedua, bersedekah. Jadi sami Allahu liman hamidah, ke sini dulu. Nah, ini kan ada juga ya, yang melakukan itu. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kuat sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri, karena keumuman hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang berdalil yang sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari, bunyinya orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya dalam sholat. Apabila mengangkat kepala atau bangkit dari rukuk, maka beliau meluruskan badannya sehingga semua rangkaian tulang belakangnya kembali ke posisinya. Ini pendapat yang kedua. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak bersedekah, tapi dilepaskan saja. Itu yang biasa kita lakukan di sini. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, rukun salat itu sujud dan tumakninah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, hai orang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Al-Hajj 77. Sabda Nabi, kemudian bersujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujudmu, lalu bangkitlah hingga engkau tumakninah dalam dudukmu, lantas bersujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujudmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Jadi sujud sama dengan rukuk tadi. Sujud kita sampai tenang dalam posisi sujud. Bantulah tumakninah itu dengan melaksanakan sunnahnya, yaitu zikirnya, doanya. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa hamdika bihamdika rabbighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, 1 kali saja kalau itu. Nanti doa-doa seperti itu kita kaji ketika membahas sunnah-sunnah dalam sholat. Aku diperintah, kata Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, aku diperintah untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi. Lalu sambil menunjuk ke hidung. Jadi Nabi mengatakan dahi, tapi sambil menunjuk ke hidung. Makanya sujud itu dahinya kena ke tempat sujud, hidungnya menempel ke tempat sujud. Kan ada juga yang enggak menempel hidungnya kan. Nah, jadi sunnahkan menempel hidungnya ke tempat sujud. Ya. Kemudian kedua tangan. Jadi 7 tadi ya, 1, 3, ya kan? Kemudian kedua lutut, berarti 5. Kedua ujung jari kaki, 7. Jadi menempelkan 7 di atas 7 tulang. Ya. Jadi posisi tangan kita itu sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu. Siku diangkat sedikit, tapi jangan begini pula, kena pula kawan sebelah. Mentang-mentang kawan sebelah ini kawan pula kan, gitu, tidak boleh. Jadi sejak dari awal kita sebut bahwa gerakan sholat itu gerakan yang sesuai dengan bawaan tubuh kita. Jangan pula terlalu ke depan, ya, sehingga terpaksa rasanya kita menahan, kan gitu. Nggak bisa lama-lama. Jadi bawaan biasa. Tidak sempurna sholat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana menempelkan dahinya. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Jadi tempelkan hidung. Insyaallah tidak bertambah pesek dah. Inilah pesek dia. Nah, hadis Abu Hurairah, dia berkata, ini tentang tata cara sujud ya, tangan dahulu. Jadi sujud itu, Bapak Ibu, apakah ketika dari atas itu lutut kita dahulu atau tangan dulu? Hah? Jadi di sini berbeda pendapat ya. Ada yang, iya. Ya, Allahu Akbar, ikut dulu atau ikut dulu. Nah, ini kan 2 versi, makanya kita sebutkan versi-versinya ya. Ini yang tangan dulu, berarti tangan dulu. Allahu Akbar, ya. Nah, ini dalilnya. Maide itu, iya maide. Hadis Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, jika
maka janganlah dia menderum bagaimana menderumnya unta, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini ada hadisnya seperti ini. Menderum tadi kan kalau lutut dulu, apalagi kita di surau lantai papan, drum gitu bunyi kan. Nah, makanya untuk menghindari bunyi itu ditanai tangan dulu, baru lutut diletakkan, kan gitu. Nah, ini hadisnya, hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darimi, Al-Bukhari dan sebagainya. Hadis Abu Hurairah yang sahih di atas dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar. Nafi' berkata, kebiasaan Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi hadis tadi sabda Nabi ya dikuatkan oleh asar sahabat. Bagaimana perbuatan sahabat di situ diberitakan oleh Nafi', muridnya Ibnu Umar. Hadis ini sahih juga, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, ini ya. Nah, tapi ada juga yang lutut dahulu. Nah, ini kebiasaan kita nih. Mungkin lutut dulu nih bagi orang yang masih apa lah, masih lincah, bisa menahan kan itu. Jadi lutut dulu. Nah, aku melihat dari Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah SAW jika beliau bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya, dan jika beliau bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi berarti Nabi itu dalam versi yang kedua Allahu Akbar, nah kan lutut dulu. Ini bagi yang pinggangnya masih kuat nih. Allah, gitu ya. Nanti ketika bangkit, nah, tangannya dulu baru. Nah, ini kalau bangkit dari sujud kedua. Ini versi kedua. Dengan demikian versi Ma'ite, versi Pak Zawir, dua-duanya ada. Ada dua-duanya. Dek Pak Zawir masih linggih, nah, lutut dulu. Ma'ete adalah tubuh, tangan dulu. Cukup lah Pak Zawir ke tubuh nanti, baru terus. Ya. Nabi bersabda, apabila salah seorang kamu bersujud maka janganlah dia memulai dengan kedua lututnya, dan janganlah dia mendekam sebagaimana mendekam binatang jantan. Itu nampaknya larangan Nabi untuk mendahulukan lutut itu karena persoalan itu tadi, berisik, tidak apa. Kemudian ada lagi, beliau memulai bersujud, memulainya dengan kedua lututnya sebelum tangannya. Jadi versi-versi hadis ini ada. Nah, ini semua hadis-hadis yang intinya itu. Nah, kemudian tangan, lambung dan paha berjarak. Tangan waktu sujud itu berjarak dengan paha, dengan lambung. Jadi jangan seperti ini. Dapatkan ke sini dan tidak, nah, jadi tidak dirapatkan tapi direnggangkan sehingga dari belakang kelihatan ketiak. Nah, gitu ya. Nah, ini
Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Sehingga andai kata ada seekor anak kambing hendak melewati bagian bawah kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya anak kambing itu bisa lewat. Gitu. Jadi tuh. Bisa anak kambing lewat. Kenapa anak kambing bisa lewat? Karena ini orang Arab, nggak ada badannya. Kalau minimal kucing bisa lewat. Gitu. Kalau mancing itu kucing bisa lewat. Nah, kan itu tuh. Kalau terbayang tuh, ada jarak di sini. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu Rasulullah SAW bersabda, jika engkau bersujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Nah, seperti tadi ya. Tumakninahlah dalam sujud dan janganlah seorang di antara kalian meniarapkan kedua tangannya laksana anjing tiarap. Nah, karena anjing aja itu. Nah, main aja itu. Jadi jangan tiarap. Kenapa terbayang anjing itu kan tangannya itu? Jangan seperti itu. Nah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim. Nah, ini kan hadisnya sahih semuanya. Jadi sujud dalam sholat memang tidak saling bersentuhan antara siku dengan lambung dengan paha, sebab orang yang bersujud dalam sholat harus meletakkan telapak tangannya sejajar dengan pundaknya atau daun telinganya. Kalau mau digeser ke depan, daun telinga, itu. Mengangkat serta merentangkan dua sikunya jauh dari lambungnya, tapi tidak boleh mengena kawan pula, payah pula kawan sujud. Ada pula itu. Ada yang kita berdekatan dengan dia terpasuk baik kawat sujud itu. Sehingga ikunya itu. Itu tidak boleh juga. Hati-hati. Tidak meniarapkan kedua tangannya laksana hewan atau anjing. Sehingga jika ada seekor anak domba melewati bagian bawah orang yang sedang sujud, maka dia bisa melewatinya. Ketentuan ini tentu berlaku bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Adapun makmum maka harus menyesuaikan dengan makmum lainnya. Gitu. Makmum dengan makmum lainnya. Maksudnya kalau terlalu begini kena orang, digeser, diapakan dikit. Ya. Jadi kalau berjamaah karena rapat, nanti kalau tidak sempurna tidak masalah, karena ada pula yang diperhatikan di situ, yaitu rapatnya saf sehingga bersentuhan bahu dengan bahu. Ya. Pembatas sujud. Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah serta Athar, Tawus, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i berpendapat tidak wajib membuka kening kedua telapak tangan dan kedua kaki ketika sujud. Anggota badan untuk sujud tidak wajib langsung menyentuh tempat sujud. Jadi kalau ikut kan tidak kena sujud, tidak masalah, tidak wajib. Kata mayoritas ulama, bersarung tangan kita tidak masalah, gitu. Berkaos kaki kita tidak masalah. Ini mayoritas ulama. Karena nanti kan ada yang sholat itu dengan wudhu itu dengan menyapu sepatu ya. Pakai sepatu ketika baru wudhu,
lalu kita musafir, nanti susah membuka sepatu, tidak perlu lagi membuka sepatu, tapi cukup diusap bagian atas sepatu itu. Ustaz, yang tadi kening tadi itu apa boleh pakai ini tutup di Boleh. tapi kalau rambut benar. Ya sama, rambut pun masalah. Kalau salah rambut itu. Ya. Sedangkan alas saja boleh, apalagi rambut kita yang asli di kepala kita. Tidak masalah. Mayoritas nanti kan pendapat kedua katanya tidak boleh. Nah, gitu ya. Ini kan pendapat mayoritas nih. Berapa mazhab itu? Ya. Berarti tinggal As-Syafi'i saja nanti yang berbeda pendapat. Itu boleh. Jadi kadang-kadang kan kalau di Syafi'i ya harus, itu makanya melatai koko di siku, kan? Nah, colak apa ini kan? Profesor. Ya. Dari Anas dia berkata, kami dahulu sholat bersama Rasulullah SAW pada waktu sangat panas. Nah, jika seorang kami tidak mampu meletakkan dahinya ke tanah, dia menghamparkan ujung bajunya lalu sujud di atasnya. Kan mereka dulu tidak pakai karpet kayak kita, sujud sampai ke kerekel. Jadi diangin, diambilnya ujung bajunya, sujud di atas. Ini kan ujung baju bahagian dari diri kita, dialaskan ke kening, tidak masalah. Ini dalilnya bagi kalangan yang berpendapat tidak masalah ada ditempelkan atau penghalang kening kita, gitu juga tangan nanti dari tempat sujud. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW pada suatu hari yang hujan, tentu becek ya. Beliau menjaga diri dari tanah ketika bersujud dengan selimutnya. Jadi selimut Nabi kok lumpur ya, becek, diletaknya di tempat sujud, baru sujud di situ, tidak masalah ya. Lalu diriwayatkan bahwa beliau SAW bersujud di atas lipatan serbannya. Serban itu kan siko tuh dilipetnya, sujud di atas itu. Ini sekali lagi tidak masalah ada yang menghalangi, termasuk ini topi kita ini, kopiah kita ini. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW melakukan sujud sedangkan tangan mereka berada di dalam baju mereka, dan ada orang yang melakukan sujud di atas sorbannya. Jadi dingin, masukkan tangan ke baju, nanti sujudnya baju itu sekali. Iya, baju jubah itu kan baju jubah gitu. Baju ayat. Gitu. Jadi waktu dia dingin ya. Itu kan ada penghalang tuh, tak masalah. Nah, ini kan hadis semua nih. Ini bukan pendapat ulama, hadis yang kita baca. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam suatu riwayat dikatakan dahulu mereka melakukan sujud di atas sorban dan penutup kepala atau peci, sedangkan tangan mereka di dalam lengan bajunya. Itu. Kalau di alam panjang atau dingin, itu sujud, tidak masalah. Ini pendapat mayoritas ulama. Nanti kita lihat pula pendapat kedua, ini kalangan Syafi'iyah ya. Juga dari
Imam Ahmad wajib membuka kening langsung mengenai tempat sholat, tempat sujud. Demikian juga tidak boleh sujud di atas lengan baju, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbannya, pecinya dan lainnya yang bersambung pada orang yang sholat, bersambung dengan badannya, dan yang bergerak dengan bergeraknya orang itu dalam sholat. Berdasarkan hadis, jika engkau sujud maka letakkanlah dahimu pada bumi. Nah, itu hadisnya. Jadi hadis ini umum, letakkan dahimu ke bumi. Tapi hadis yang banyak tadi itu khusus menceritakan peristiwa terjadinya bagaimana dahi mereka dialas dengan sorban, dialas dengan selimut, tangan mereka di dalam baju mereka. Maka hadis-hadis khusus itu lebih kuat jadi dalil daripada hadis umum. Makanya kita lebih memilih pendapat jumhur tadi. Tapi jangan itu tuh karena keadaan, jangan itu pula kerja kita mengalah alasnya tanpa ada sebab gitu. Jadi tadi karena lumpur, karena panas, karena dingin, itu penyebabnya tadi. Adalah hadis lain yang dijadikan pendapat kedua ini, kami mengadu kepada Nabi SAW panasnya pasir, namun beliau tidak menanggapi pengaduan kami. Dari kedua pendapat di atas, maka pendapat jumhur yang lebih kuat, yaitu anggota badan yang digunakan untuk sujud tidak wajib langsung mengenai lantai. Ya, bagaimana nam? Malah. Ya. Jadi itu dulu Bapak Ibu. Nanti kita kita lanjutkan karena ini masih panjang nih. Ya. Kita lanjutkan pada Sabtu, insya Allah Sabtu depan. Banyak maaf, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Tidak ya? Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.